Halo sahabat Donghua, kali ini kita akan membawakan alur cerita BTTH. Cerita dan video ini diambil dari Forgotten Kid. Tanpa banyak basa-basi, mari kita simak alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoli memberitahu Xiaoyan tentang keadaan dokter peri kecil. Xiaoyan yang mendengar hal ini, dia bergegas langsung menemui dokter peri kecil. Setelah melihat Xiaoyan, beberapa penetua dengan cepat lalu berkata, "Xiaoyan, penetua Sukian ada di dalam. Kamu harus cepat masuk, tapi hati-hati dengan gas beracun yang ada di ruangan." Lalu Xiaoyan menyalakan api hijau giok dan segera memasuki penghalang cahaya tersebut. Setelah masuk beberapa langkah, Xiaoyan melihat penetua Su. Penetua pertama, apa yang terjadi? Tanya dari Xiaoyan. Penetua Su buru-buru berbalik saat mendengar suara Xiaoyan. Aku juga tidak menyadari apa yang telah terjadi hari ini. Seorang penetua tiba-tiba datang dan melaporkan bahwa tempat ini mengeluarkan gas beracun. Aku hanya bisa menyegel tempat ini. Awalnya aku ingin masuk dan menyelidiki, tetapi gas beracun di dalamnya terlalu kuat. Kekuatan penghancurnya sangat besar. Jika aku masuk dengan paksa, aku takut sesuatu hal buruk terjadi kepadaku, ucap dari penetua Su. Mendengar kata-kata dari penetua Su, hati Xiaoyan menegang. Sebuah kegelisahan melonjak ketika dia hendak mendorong pintu. Penetua Su di sampingnya sedikit ragu dan menahan tangan Xiaoyan. "Hati-hati," ucap dari penetua Su. Xiaoyan lalu menjawab, "Tenang saja penetua. Dan jangan biarkan orang untuk masuk," ucap dari Xiaoyan. "Baiklah, semoga kamu bisa menyelesaikan masalah ini," ucap dari penetua Su. Lapisan demi lapisan kabut racun ungu abu-abu tertinggal di dalam ruangan. Kabut racun di sekitar dipenuhi dengan gelombang riak. Namun untungnya dia memiliki Grazel Lotus Core Flame yang melindungi tubuhnya. Xiaoyan mengambil sekitar 12 langkah sebelum sampai di tempat tidur dokter peri kecil. Tubuh racun yang menyedihkan tampaknya sebentar lagi akan meletus. "Tenang, semuanya akan baik-baik saja. Masih ada aku di sini. Coba ulurkan tanganmu kepadaku," ucap Xiaoyan kepada dokter peri kecil. Dokter peri kecil sedikit ragu ketika dia mendengar kata dari Xiaoyan. Tetapi dia mengulurkan tangannya dari bawah selimut dan berkata, "Xiaoyan, aku sangat senang mengikutimu selama masa hidupku. Kamu adalah teman pertamaku dan mungkin juga teman terakhirku. Jika aku benar-benar mencapai langkah itu, aku harap kamu tidak akan menahan diri. Aku sangat menyukai akademi di tempat ini. Setelah aku kehilangan kesadaran, aku tidak ingin..." Sebelum dokter peri kecil menyelesaikan kata-katanya, Xiaoyan lalu berkata, "Diam, omong kosong apa yang kamu bicarakan?" ucap dari Xiaoyan. Tepat ketika Xiaoyan merasakan cemas dan tidak berdaya sehingga wajahnya dipenuhi dengan keringat, sebuah aura tiba-tiba terdengar dari dalam cincin penyimpanan milik Xiaoyan. Tubuh racun yang menyedihkan. "Tidak disangka aku bisa melihat benda ini 2 kali dalam hidupku. Aku benar-benar beruntung," ucap dari Tian Honzunze. Sebuah kegembiraan melonjak di dalam hati Xiaoyan. Dia segera buru-buru bertanya, "Tuan Tian Honzunze, apakah Anda tahu tentang tubuh racun yang menyedihkan ini? Apakah Anda memiliki metode untuk menekannya sementara waktu?" tanya dari Xiaoyan. Tian Honzunze pun menjawab, "Tubuh racun yang menyedihkan. Siapa yang tidak mengetahui tubuh racun di atas generasiku?" ucap dari Tian Honzunze. "Namun tampaknya temanmu ini berada di tahap terakhir lapisan. Jika tidak buru-buru disegel dan gas beracun bisa masuk otaknya, hasilnya..." Xiaoyan terkejut dan memotong pembicaraan Tian Honzunze. Saat mendengar perkataan tersebut, dia menghirup udara dalam-dalam dan berkata sekali lagi kepada Tian Honzunze, "Apakah Tuan Tian Honzunze tahu metode untuk menyegel tubuh racun yang menyedihkan ini?" tanya dari Xiaoyan. "Anggaplah dirimu beruntung karena telah bertemu denganku saat ini. Kemungkinan sangat sedikit orang yang tahu tentang metode penyegelan di benua ini. Segel ini disebut segel api sepanjang hari. Segel itu memerlukan afinitas api untuk menekan gas beracun. Saat ini api surgawi yang kamu miliki mampu mengoptimalkan efek dari segel itu," ucap dari Tian Honzunze. Mendengar itu, pandangan Xiaoyan beralih kepada dokter peri kecil. Xiaoyan tersenyum dan berkata, "Dokter peri kecil, ada metode untuk menekannya. Untuk menggunakan segel ini, tetapi kamu harus melepas pakaianmu," ucap dari Xiaoyan. Mendengar itu, wajah dokter peri kecil tiba-tiba memerah. Dia lalu berkata,
Ada metode untuk menyegel, tapi untuk menggunakan segel ini aku harus melepaskan pakaianku, ucap dari dokter peri kecil. Xiaoyan yang melihat wajah dokter peri kecil yang memerah, Xiaoyan kembali berkata, ini memang diperlukan untuk membuat segel, ucap dari Xiaoyan. Dokter peri kecil mengangguk dan dia segera berdiri dan melepaskan pakaiannya. Xiaoyan lalu berkata, berbaringlah. Kemudian dokter peri kecil berbaring dengan perlahan. Xiaoyan segera mengulurkan jarinya dan api hijau giok muncul. Xiaoyan lalu berkata, ini mungkin akan sedikit menyakitkan, tetapi akan berhasil jika kamu menahannya, ucap dari Xiaoyan. Rasa sakit seperti terbakar dirasakan oleh dokter peri kecil. Tubuh Xiaoyan bergetar hebat menekan gas beracun di dalam tubuh dokter peri kecil. Tolong bertahanlah sedikit lagi. Jika kamu tidak ingin kehilangan kesadaranmu, jangan mengalihkan pandanganmu dariku, ucap dari Xiaoyan kepada dokter peri kecil. Energi kuat mengikuti tangan Xiaoyan. Teriakan keluar dari mulutnya. Semua segel api langit membentuk tubuh spiritual. Setelah itu dokter peri kecil membuka matanya. Betapa kagetnya dia setelah melihat Xiaoyan pingsan dan wajahnya berubah keabu-abuan. Apakah racun itu menyerang tubuhnya? Ucap dari dokter peri kecil. Tidak lama kemudian Xiaoyan pun terbangun dari pingsannya. Dia menemukan bahwa dia telah berbaring di tempat tidur dokter peri kecil. Dokter peri kecil di samping Xiaoyan lalu berkata, jangan khawatir, aku sudah menghilangkan uap racunnya, ucap dari dokter peri kecil. Xiaoyan tersenyum, tatapannya menyapu ke tubuh dokter peri kecil lalu dia berkata, kekuatanmu bagaimana? Dokter peri kecil memotong dan berkata, kekuatanku sedikit meningkat karena menyerap gas beracun dari letusan tubuh racun yang menjadikan ini, ucap dari dokter peri kecil. Xiaoyan lalu mengangguk. Dokter peri kecil kembali berkata, ini semua berkatmu. Jika aku tidak di sini, mungkin aku akan mati, ucap dari dokter peri kecil. Xiaoyan lalu menggelengkan kepalanya. Lalu dia kembali mengamati dokter peri kecil dan berkata, apakah segelnya selesai? Dan apakah segelnya bekerja? Tanya dari Xiaoyan. Ya, aku bisa merasakan tubuh racun yang menyedihkan telah ditekan. Sepertinya segel ini bisa bertahan selama 2 atau 3 tahun ke depan, ucap dari dokter peri kecil. Baguslah, 2 hingga 3 tahun sudah cukup bagi kita untuk menemukan binatang kalajengking naga beracun langit. Kalau begitu, sebaiknya kita pergi dari sini. Sepertinya penetua pertama dan yang lainnya sudah menunggu di luar, ucap dari Xiaoyan. Mereka pun berjalan ke pintu keluar. Pintu perlahan terbuka. Terlihat penetua Su mondar-mandir dipenuhi kecemasan. Melihat Xiaoyan dan dokter peri kecil keluar, penetua Su lalu berkata, apakah kalian baik-baik saja? Tanya dari penetua Su. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Tatapan penetua Su beralih menyapu ke dokter peri kecil. Lalu dia berkata, kekuatanmu sudah meningkat sepertinya. Tanya dari penetua Su lagi kepada dokter peri kecil. Dokter peri kecil lalu mengangguk. Penetua Su menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Dokter peri kecil mengeluarkan botol giok dari cincin penyimpanannya. Lalu dia berkata, penetua pertama, tolong bagikan bubuk obat ini kepada para siswa yang tidak sengaja menghirup gas beracun, ucap dari dokter peri kecil sambil menyerahkan botol giok kepada penetua Su. Xiaoyan lalu berkata, penetua pertama, karena semua baik-baik saja, kenapa kamu belum menghilangkan penghalang energi terlebih dahulu? Ucap dari Xiaoyan. Oh iya, kamu benar. Sepertinya kedua saudaramu di luar juga sangat cemas menunggumu, ucap dari penetua Su. Penetua Su melambaikan tangannya. Penghalang energi bergetar dan secara bertahap tersebar. Beberapa orang segera menerobos masuk. Mereka adalah Xiaoli, Xian, Xinlan, dan yang lainnya. Xinlan segera berkata, kakak Xiaoyan, apakah kamu baik-baik saja? Tanya dari Xinlan. Xiaoyan lalu berkata, jangan khawatir, aku baik-baik saja. Oh iya, kapan kita akan memulai perjalanan ke daratan tengah? Tanya dari Xiaoyan. 2 bulan lagi dari sekarang. Saat ini aku sedang memurnikan sejenis pil obat dan membutuhkan sedikit waktu, ucap dari Xinlan. 2 bulan lagi ya? Kita tidak akan terlambat untuk pil gathering di menara pil, bukan? Tanya dari Xiaoyan. Tenang, masih ada waktu lebih dari 2 tahun sampai pil gathering musim ini. Oh ya, karena kamu baik-baik saja, aku akan kembali untuk mencampur beberapa bahan obat. Sampai jumpa 2 bulan lagi, ucap dari Xinlan. Xinlan pun berbalik dan segera pergi.
Keesokan harinya, Xiaoyan kembali memasuki dunia magma di bawah menara pemurnian Ki Langit berkobar. Singkat cerita, Xiaoyan pun tiba di gua yang dia buat sebelumnya. Tian Honzunze segera melompat keluar dari cincin penyimpanannya dan berkata, "Xiaoyan, mengingat kondisiku saat ini, akan sulit bagiku untuk menekan roh ganas itu. Oleh karena itu, kamu harus membantuku sekarang," ucap dari Tian Honzunze. Xiaoyan lalu berkata, "Aku akan membantu sebisaku," ucap dari Xiaoyan. "Tolong pinjamkan aku Fallen Heart Flame-mu. Aku perlu meminjam kekuatannya untuk memurnikan roh ganas itu," ucap dari Tian Honzunze. Xiaoyan mengangkat tangannya dan sekelompok api mulai muncul. Tian Honzunze mengulurkan tangannya. Setelah itu, Fallen Heart Flame perlahan melayang ke depannya. Dia menjentikan jarinya dan cincin berwarna putih di jari Xiaoyan tiba-tiba bergetar. Aura ganas yang luar biasa melonjak keluar. Kabut darah melonjak ke segala arah dari cincin putih dan dengan cepat diaglomerasi menjadi sosok berwarna darah. Sosok itu adalah roh ganas. Roh ganas itu segera berbalik dan melesat keluar dari gua. Melihat itu, Tian Honzunze berkata, "Sepertinya kamu mau kabur ya." Tian Honzunze mengepalkan tangannya. Fallen Heart Flame di depannya dengan cepat menyebar dan berubah menjadi jaring api yang menutup pintu keluar gua. Tian Honzunze kembali melambaikan tangannya. Jaring api itu pun melilit roh ganas. Tian Honzunze lalu berkata, "Xiaoyan, tingkatkan kekuatan Fallen Heart Flame." Xiaoyan menjentikan jarinya. Gelombang doki melesat keluar dan mendarat di jaring api. Tekanan jaring api pun semakin kuat. Dan buah, roh ganas itu meletus berubah menjadi kabut darah yang melayang di dalam jaring api. Tian Honzunze segera membentuk segel tangan. Jaring api secara bertahap tersebar dan segera menggumpal menjadi kuali besar yang terbuat dari api. Tian Honzunze pun mulai menyempurnakan kabut darah itu. Tian Honzunze lalu berkata, "Bantu aku untuk menjaga kuali api ini," ucap dari Tian Honzunze. "Baiklah kalau begitu, kamu beristirahat saja," ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan pun menuangkan gelombang doki ke dalam kuali api. 1 jam telah berlalu. Xiaoyan melambaikan tangannya dan botol giok muncul di tangannya. Xiaoyan menggosok mulut botol dan menghilangkan lapisan api yang menutupi mulut botol. Xiaoyan berkata, "Han Feng, apakah kamu tahu tempat di mana Hall of Soul memenjarakan guruku?" ucap dari Xiaoyan. Han Feng yang berada di dalam botol lalu berkata, "Xiaoyan, apakah kamu ingin menyelamatkan orang tua itu? Berhentilah bermimpi. Kemampuanmu saat ini hanya seperti semut di mata para ahli dari Hall of Soul. Tetapi jika kamu benar-benar ingin tahu, kamu bisa membiarkanku keluar dan memohon dengan cara yang benar. Mungkin aku akan berbelas kasih dan memberimu sedikit informasi," ucap dari Han Feng. Xiaoyan lalu menjentikan jarinya. Gumpalan api hijau giok memasuki botol giok itu. Han Feng pun terbakar. Dia segera berteriak, "Wah, bangsat! Berhentilah membakarku. Cepat tanyakan apa yang kamu ingin tahu," ucap dari Han Feng. Xiaoyan mengabaikan teriakan dari Han Feng. Dia menyapu jarinya dan menyegel kembali mulut tutup botol itu. Lalu memasukkannya kembali ke cincin penyimpanannya. Xiaoyan kembali melirik kuali api di depannya. Dia duduk bersila dan mulai menyerap energi untuk memulihkan tubuhnya. 3 hari telah berlalu. Xiaoyan dan Tian Honzunze membuka matanya. Tatapan mereka terlempar ke kuali api yang mengambang di udara. Keduanya merasakan bahwa kabut darah telah benar-benar tersebar dan berubah menjadi sekelompok uap. Melihat itu, Tian Honzunze lalu berkata, "Akhirnya berhasil sempurnakan." Tian Honzunze melambaikan tangannya. Seketika kuali api itu pun runtuh dan berubah menjadi sekelompok api yang bergegas masuk ke tubuh Xiaoyan. Tian Honzunze mendekati uap di depannya dan segera menelan uap itu. Tubuhnya tiba-tiba bergetar dan berubah menjadi cahaya putih yang memasuki cincin putih. Tian Honzunze lalu berkata, "Xiaoyan, terima kasih atas bantuanmu. Aku akan membalas kebaikanmu setelah sepenuhnya menyerap kekuatan spiritual ini. Waktu yang aku butuhkan mungkin agak lama. Berhati-hatilah," ucap dari Tian Honzunze. Xiaoyan mengangguk dan berkata, "Kalau begitu aku akan memperbaiki boneka setan langit dulu," ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan duduk bersila di atas batu besar di dalam gua. Dia melambaikan tangannya. 2 tubuh yang telah dibentuk muncul di tanah. 2 tubuh itu adalah Yunsan dan hantu setan lama. Saat Xiaoyan memandang tubuh Yunsan, dia teringat kepada Yunyun.
Tidak dapat dipungkiri bahwa Xiaoyan sebenarnya memiliki perasaan yang samar kepada wanita ini. Xiaoyan melambaikan tangannya dan mengembalikan tubuh Yunsan ke dalam cincin penyimpanannya. Xiaoyan kembali bergumam, "Guru, setelah aku menyelamatkanmu, aku akan membantumu menemukan tubuh yang kuat," ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan lalu menjentikan jarinya, melilit tubuh hantu setan lama. Benang-benang udara hitam keluar dari tubuh hantu setan lama saat dibakar oleh api hijau giok. 3 jam berlalu, udara hitam di dalam tubuh hantu setan lama telah sepenuhnya keluar. Xiaoyan menjentikan jarinya. 2 badai doki melesat keluar membuat lubang seukuran kepalan tangan di dada dan di dahi tubuh hantu setan lama. Xiaoyan mengulurkan tangannya. Inti monster berwarna merah muncul dan masuk ke dalam lubang di dada tubuh hantu setan lama. Setelah itu Xiaoyan mengeluarkan botol giok. Terdengar suara dari dalam botol giok. "Xiaoyan, apa yang kamu butuhkan?" tanya dari suara itu. Xiaoyan lalu berkata, "Pelindung Ti, jangan khawatir, aku akan segera mengeluarkanmu." Xiaoyan mengepalkan tangannya dan botol giok itu tiba-tiba pecah. Roh berwarna hitam lalu muncul. Dengan cepat roh itu melesat menuju pintu keluar gua. Namun Xiaoyan yang sudah siap menangkapnya. Xiaoyan menjentikan jarinya, nyala api melonjak melilit pelindung Ti. Setelah itu Xiaoyan melemparkan roh itu ke dalam lubang di kepala tubuh hantu setan lama. Mata hantu setan lama tiba-tiba terbuka. Xiaoyan mengulurkan tangannya. Logam aneh ditembakkan dari cincin penyimpanannya dan melayang di depannya. Xiaoyan mengepalkan tangannya dan nyala api hijau giok muncul membakar logam aneh itu. Logam aneh itu pun perlahan mencair. Singkat cerita, 7 hari telah berlalu. Logam aneh telah sepenuhnya disempurnakan dan berubah menjadi cairan berwarna emas gelap. Xiaoyan lalu membuka matanya. Dia segera membentuk segel tangan. Tubuh hantu setan lama tiba-tiba bergetar. Roh di kepala hantu setan lama telah hancur dan berubah menjadi bintik cahaya yang menyebar ke setiap bagian tubuh hantu setan lama. Ukuran tubuh hantu setan lama perlahan menyusut. Aura agung juga perlahan menyebar. Xiaoyan melambaikan tangannya. Kumpulan cair emas gelap perlahan masuk dan menyebar ke seluruh tubuh hantu setan lama. Warna tubuh hantu setan lama berubah menjadi emas gelap. Xiaoyan melambaikan tangannya kembali. Nyala api giok kembali melonjak dan melilit tubuh hantu setan lama. Warna tubuh hantu setan lama perlahan berubah menjadi perunggu. Melihat itu Xiaoyan lalu berkata, "Apa? Hanya warna perunggu?" ucap dari Xiaoyan. Boneka setan langit dibagi menjadi 3 kategori, yaitu langit adalah emas, bumi adalah perak, manusia adalah perunggu. Xiaoyan segera menghentikan pembakaran api. Cahaya perak tiba-tiba menyebar di atas kulit boneka itu. Warna perunggu pada tubuh boneka itu perlahan menghilang. Aura yang menyebar dari boneka itu pun meningkat. Boneka itu perlahan berdiri lalu melayang di udara. Xiaoyan lalu menggigit ujung lidahnya. Setetes darah yang mengandung kekuatan spiritual melayang dan mendarat di dahi boneka itu dan perlahan-lahan menembus tubuhnya. Boneka itu menundukkan kepalanya menatap Xiaoyan yang duduk bersila di atas batu besar. Setelah itu kakinya mendarat di tanah dan berlutut ke arah Xiaoyan. Meskipun itu hanya boneka setan bumi, Xiaoyan sudah cukup puas. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan boneka setan bumi itu setara dengan bintang 5 atau 6 dozong. Tubuh Xiaoyan bergerak dan bergegas keluar dari gua. Boneka setan bumi mengikutinya dari belakangnya. Xiaoyan lalu mengepakkan sayapnya dan melayang di atas lautan magma. Xiaoyan menuju ke laut magma dan berkata, "Pukul ini." Tangan boneka setan bumi mengepal dan menghantam laut magma. Buar. Melihat itu Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Setelah itu Xiaoyan menyimpan boneka setan bumi ke dalam cincin penyimpanannya lagi. Xiaoyan bergumam, "Boneka setan bumi telah berhasil disempurnakan. Selanjutnya aku harus menyempurnakan pil tulang darah jiwa surga," ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan tidak langsung menyempurnakan pil tulang darah jiwa surga setelah keluar dari dunia magma. Pil obat tingkat 7 bukanlah tingkatan yang biasa. Dengan kekuatannya saat ini kemungkinan peluang keberhasilannya hanya 50%. Selain itu Xiaoyan belum mengumpulkan semua bahan obat yang dibutuhkan untuk menyempurnakan pil tulang darah jiwa surgawi. Xiaoyan menyerahkan masalah mencari bahan obat ini kepada Xiaoli.
Setelah 10 hari kemudian, Xiaoli akhirnya berhasil mengumpulkan semua bahan obat yang dibutuhkan setelah mengarahkan tenaga orang-orang dari gerbang Xiao. Xiaoyan pun bersiap untuk menyempurnakan pil obat tingkat 7 di suatu tempat di tengah akademi dalam. Xiaoyan duduk bersila di puncak platform kecil bagian tertinggi dari akademi dalam. Menurut Penetua Su, tempat ini adalah tempat kepala sekolah biasa berlatih. Penetua Su meminjamkannya kepada Xiaoyan saat mendengar bahwa Xiaoyan ingin mencoba menyempurnakan pil obat tingkat 7. Orang-orang beramai-ramai berkumpul di tanah kosong untuk melihat Xiaoyan menyempurnakan pil obat tingkat 7 dari kejauhan. Di puncak platform, Xiaoyan menjentikan jarinya dan kuali obat merah besar tiba-tiba muncul di depannya. Xiaoyan kembali menjentikan jarinya. Nyala api masuk ke dalam kuali obat. Pil tulang darah jiwa surgawi adalah pil obat tingkat 7. Memiliki efek meningkatkan konstitusi seseorang dan meningkatkan bakat pelatihan seseorang. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk memurnikannya adalah sekitaran 77. Ada 4 bahan utama, yaitu Ganoderma darah naga, buah roh tulang, anggur jiwa langit misterius, dan darah esensi dari binatang ajaib peringkat 7 atau lebih tinggi. Pemurnian dimulai dengan memasukkan Ganoderma darah naga. Ganoderma darah naga terbentuk dari 3 jenis binatang ajaib berbentuk ular. Penyempurnaan beberapa bahan utama sangatlah sulit. Pemurnian dilanjutkan dengan memasukkan buah roh tulang dan anggur hijau langit misterius ke dalam kuali obat. Setelah beberapa jam, 3 jenis bahan utama berhasil disempurnakan. Bahan terakhir adalah darah esensi binatang ajaib. Namun ketika darah binatang ajaib dimasukkan, kuali obat tiba-tiba bergejolak hebat. Dededor, buar. Darah binatang ajaib itu melakukan perlawanan. Orang-orang yang melihat terkejut karena mendengar keributan itu. Dengan cepat Zian menghampiri Xiaoyan. Setelah sampai, Zian lalu berkata, "Ada apa?" Xiaoyan sedikit terkejut karena kedatangan Zian. Lalu dia berkata, "Darah binatang ajaib ini melakukan perlawanan saat dimasukkan ke dalam kuali," ucap dari Xiaoyan. "Kalau begitu gunakan darahku," ucap dari Zian. Zian segera menggigit ujung jarinya tanpa menunggu jawaban dari Xiaoyan. Setetes darah perlahan melayang keluar dan mendarat di depan Xiaoyan. Xiaoyan terkejut lalu berkata, "Memangnya bisa menggunakan darahmu?" tanya dari Xiaoyan. "Coba saja," ucap dari Zian dengan bangga mengangkat dagunya. Xiaoyan merenung sejenak sebelum memasukkan tetesan darah di depannya ke dalam kuali obat. Lalu Xiaoyan memasukkan darah Zian. Setelah darah Zian dimasukkan ke kuali obat yang bergejolak mulai lebih tenang. Xiaoyan terkejut saat melihat perubahan di dalam kuali obat. Setelah membantu Xiaoyan menyelesaikan masalahnya, Zian bergegas keluar dari platform. Penetua Su dan yang lainnya menghela nafas lega saat melihat Zian keluar. Xiaoyan kembali terfokus pada kuali obat. Kekuatan spiritual dituangkan ke dalamnya. Tidak terasa 7 hari telah berlalu. Tatapan Xiaoyan perlahan mengarah ke kuali obat. Dia melihat pil obat embronik berwarna ungu merah telah terbentuk. Berikutnya adalah langkah pembuatan pil terakhir. Xiaoyan mengerahkan kekuatannya dan berulang kali menekan pil obat. Sekitar 10 jam kemudian, pil obat embronik berubah menjadi pil seukuran ibu jari. Saat pil obat akan segera terbentuk, langit di dalam akademi tiba-tiba menjadi gelap. Melihat perubahan langit yang begitu cepat, Xinlan yang berada di antara kerumunan bertanya-tanya, "Apakah pil obat tingkat 7 akan segera tercipta?" ucap dari Xinlan. Fenomena aneh di langit ini juga membuat Penetua Su dan yang lainnya khawatir. Ekspresi wajah mereka berubah saat melihat awan gelap yang menyelimuti langit. "Pil petir," ucap dari Penetua Su. Ditemani dokter peri kecil dan Zian di sampingnya, Penetua Su tetap melayang di langit. Ekspresi serius dan ketakutan terpancar di wajah mereka setelah melihat pil petir tersebut. Melihat fenomena ini, Penetua Su pun lalu berteriak kepada para sesepuh lainnya. "Semua sesepuh, dengarkan. Mulailah menempatkan formasi di akademi dalam. Bertindak segera jika ada pil petir yang jatuh ke akademi dalam," ucap dari Penetua Su. Penetua pun segera menjawab, "Ya, penetua pertama," ucap dari para tetua. Doki yang kuat melonjak keluar dari tubuh para tetua dan segera turun dan menyebar ke seluruh penjuru akademi dalam.
Akan tetapi kekhawatiran Penetua Su masih berlanjut dan akhirnya menoleh, lalu dia berteriak di atas Akademi Dalam. Semua siswa Akademi Dalam harus segera kembali ke asrama mereka. Jangan berkeliaran di sekitaran tempat ini, ucap dari Penetua Su. Melihat ekspresi wajah Penetua Su yang serius, para siswa lalu mematuhi perintahnya dan kembali ke asrama mereka masing-masing. Setelah itu Penetua Su melirik lapisan awan gelap yang berulang kali mengeluarkan suara gemuruh. Lalu kemudian perlahan berkata, ketika beberapa pil obat tingkat tinggi diciptakan, kekuatan yang kuat memicu fluktuasi di alam dan pil petir akhirnya akan muncul. Aku telah melihat pil petir ini 2 kali dalam hidupku. Suatu ketika aku berlatih di daratan tengah. Ketika itu aku masih muda. Aku melihat seseorang alkemis tingkat 7 memurnikan pil obat. Dan akhirnya langit dipenuhi dengan kilat samar ketika pil itu mulai terbentuk. Dan untuk kedua kalinya yaitu sekarang. Apalagi pil petir yang dimurnikan Xiaoyan bahkan lebih kuat dari alkemis tingkat 7 saat itu, ucap dari Penetua Su. Dokter peri kecil yang berada di samping Penetua Su melirik Xiaoyan yang berada di platform batu. Kemudian dia bertanya, Penetua pertama, menurutmu bisakah Xiaoyan memurnikan pil petir ini? Tanya dari dokter peri kecil. Penetua Su yang mendengar pertanyaan dari dokter peri kecil kemudian tersenyum dan menggelengkan kepalanya sebelum menjawab. Aku juga tidak yakin tentang ini. Bagaimanapun jumlah pil petir yang dulu aku lihat sangat terbatas. Namun ada satu alkemis dibantu 3 ahli dozong untuk membantu memblokir pil petir tersebut. Beda cerita dengan pil petir Xiaoyan kali ini. Jelas lebih kuat. Dengan kekuatannya sendiri mungkin akan ada beberapa kesulitan, jawab dari Penetua Su. Dokter peri kecil lalu mengangguk. Setelah mendengar perkataan Penetua Su, kemudian dokter peri kecil mengepalkan tangannya dan Doki keluar dari tubuhnya, bersiap untuk membantu Xiaoyan bila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Melihat persiapan yang dilakukan oleh dokter peri kecil, setelah itu Penetua Su lalu menghela nafas lega, lalu dia berkata, "Oh, awasi Xiaoyan baik-baik. Kami berdua akan turun tangan jika terjadi kesalahan. Meskipun aku tidak tahu apakah aku dapat memblokir pil petir ini atau tidak. Setidaknya aku akan dapat meringankan beban Xiaoyan," ucap dari Penetua Su. Mendengar perkataan dari Penetua Su, dokter peri kecil lalu berkata, "Maaf, sepertinya kami akan merepotkan penetua pertama kali ini," ucap dari dokter peri kecil. Sementara itu orang-orang yang berada di bawah Akademi Dalam melihat ke atas langit. Terlihat Xiaoyan saat ini dipenuhi dengan lapisan awan yang gelap. Oleh karena itu semua siswa dan bahkan beberapa sesepuh mengagumi Xiaoyan karena dia tetap tenang saat dia berdiri di atas platform batu dalam menghadapi situasi ini. Xiaoyan yang berada di atas platform batu kemudian mengangkat kepalanya dan menyaksikan petir di atasnya. Xiaoyan lalu bertanya, "Apakah ini pil petir?" ucap dari Xiaoyan. Sekitar 10 detik kemudian, pil perak seukuran setengah kaki melesat keluar. Secara mengejutkan, targetnya adalah pil obat merah ungu yang berada di platform batu milik Xiaoyan. Segera Xiaoyan mengeluarkan pedang Xuan dari cincin penyimpanannya dan segera melemparkannya ke langit. 6 pedang mengalir, ucap dari Xiaoyan. Petir perak tiba-tiba menabrak pedang Xuan hingga terdengar suara begitu keras di langit. String! Buar! Tidak terhitung jumlah petir kecil yang dikeluarkan oleh pedang Xuan ketika kilatan ganas itu tiba. Mereka seperti ular perak kecil yang sangat padat ketika terlempar ke seluruh platform batu. Api mengamuk, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan lalu menghirup udara dalam-dalam setelah menangkis sambaran petir yang ganas itu. Lalu dia mengangkat pedang Xuannya lalu berteriak, "Hahaha, lanjutkan, ucap dari Xiaoyan. Karena provokasi Xiaoyan, masa awan mulai bergejolak lebih keras. Hahaha, terdengar teriakan tawa dari Xiaoyan. Sembari dia menatap kilat berwarna perak yang melintas di langit. Kedua tangannya segera membentuk segel. Segel gunung terbuka, ucap dari Xiaoyan. Sebuah jari energi yang sangat besar muncul di depan mata Xiaoyan dalam sekejap melesat keluar. Sebuah jari energi bertabrakan dengan petir perak dan menyebabkan ledakan yang cukup besar.
Kejutan melintas di mata Xiaoyan ketika dia melihat bahwa kilat perak dengan paksa menghancurkan segel gunung terbuka miliknya. Dan lalu Xiaoyan berkata, itu memang layak untuk kekuatan alam. Namun aku ingin melihat seberapa kuat sambaran petir kali ini, ucap dari Xiaoyan. Hancurnya dua sambaran petir menyebabkan awan gelap menjadi semakin mengganas. Ledakan berulang kali terdengar dari atas langit. Dadedok, buar. Kekuatan Xiaoyan lama-lama mulai terkuras habis. Wajahnya mulai pucat. Karena tidak ingin mengambil resiko yang besar, Xiaoyan kemudian mengeluarkan boneka setan bumi dari cincin penyimpanannya. Boneka setan bumi muncullah, ucap dari Xiaoyan. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Terima kasih telah menyimak video ini dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.